dia nggak akan hidup susah gitu, karena ya udah misalkan kalau dia gagal jadi fotografer mungkin dia jual kameranya, ya udah kalau dia gagal jadi fotografer mungkin dia bakal ngelamar kerja lagi gitu. Gila lu banting harga ngerusak harga aja berapa ratus juta gitu, jadi kan lumayan besar kan, dan dari bunganya aja kan udah lumayan nol ya, nol tuh dalam artian gue sampai jual kamera pun demi hidup kayak gitu. Dia kasih servis foto padel itu 50.000 per jam atau 100.000 2 jam. Gue bilang kan karena fotografi itu barrier to entry-nya itu makin rendah, jadi terjadi inflasi visual. Justru safety net itu bisa jadi suatu privilege kita dalam berkarya. Kampus yang bagus juga di Karawaci, pasti kalian tahu harusnya kampus di Karawaci itu apa. Untuk dia bisa mengambil resiko lebih besar lagi, dan gue appreciate hal itu. Orang tua juga nggak mau anaknya susah, jadi dia nggak akan mati di jalanan, dia tetap masih akan hidup menjadi fotografer dan berbisnis fotografer. Itu dua hal yang jauh banget berbedanya. Alias bakar duit, kalian ngerti kan semuanya konsep itu, konsep bakar duit itu. Sangat nggak memarahin orang yang banting harga. Serius, kalau buat gua saat ini ya berpikir jadi make sense kan kalau dia kasih harga segitu. Balik lagi di konten sambil nyetir, tapi kali ini gua nggak nyetir, kali ini gua lagi duduk. Jadi ya ini sambil duduk, dan kita udah masuk ke episode yang ke berapa nih? Sekian lah, pokoknya udah agak banyak gitu. Nah, dan ini fenomena yang baru banget. Jadi di dunia persilatan fotografi itu juga sekarang tuh lagi rame lagi. Tentang yang gue lihat, itu ada fotografer yang sport gitu, yang dia kasih harga ke klien dengan harga 50.000 per jam atau 100.000 selama 2 jam. Gue gak ngerti ini bakal tayang kapan kontennya, tapi ini gue yakin masih relate sih, karena yang gue mau omongin ini sekarang adalah tentang safety net. Mungkin gue akan kasih pandangan gue dulu sih dari awal, apa yang dimaksud sama safety net. Dan ini adalah pemikiran gue sendiri ya. Menurut gue safety net itu sangat penting, dan itu sangat menentukan gimana karir kita. Gua ngomongnya khususnya sebagai fotografer ya, tapi ini bisa berlaku buat semua karir sih, terutama kalian yang kerjanya di freelance atau di bidang visual, itu mungkin masih relate sama hal ini. Dan safety net ini itu yang paling berpengaruh banget sama kalian nanti kalau mau bikin harga ke depannya. Jadi kalian penentuan harga mau jualan di berapa, di kelas mana dan sebagainya itu, dan juga gimana cara main kalian gitu, itu semuanya kalau kita tarik ke awalnya itu adalah safety net. Mulai belajar sendiri, intinya dia berusaha keras lah untuk mendapatkan alat kamera tersebut gitu. Dia nggak akan hidup susah gitu, karena ya udah misalkan kalau dia gagal jadi fotografer mungkin dia jual kameranya, dia tinggal balik ke rumah orang tuanya gitu. Sedangkan dia mungkin nggak ada tanggungan gitu, bisa aja dia udah tinggal di rumah orang tuanya, atau misalkan rumahnya dia udah nggak ada cicilan seperti itu. Jadi tipe fotografer A ini safe gitu, dan dia bebas, dia mau main di harga manapun. Menurut gue itu nggak masalah gitu, dia mau jual mahal jual murah itu bagi dia bukan sesuatu hal yang membuat atau sangat berarti gitu buat hidup dia. Beda dengan yang fotografer yang B tadi, yang dia pas-pasan, mungkin kaum menengah lah seperti itu. Di level ini untuk pricing harga itu berarti dia masih 50-50 nih. Jadi kalau misalkan nih in case dia gagal jadi fotografer pun mungkin dia bisa ngelamar kerja lagi gitu. Itu kan banyak kan, ada orang yang tadinya berkarir ngantor lalu penasaran nih pengen coba jadi fotografer, akhirnya dia beli kamera jadi fotografer, terus ya coba mereka bersaing di situ kan, kadang-kadang banting harga, kadang-kadang dia bersaing dengan fotografer lain dan sebagainya gitu.
Dan kalau gagal pun dia udah punya safety net, setidaknya mungkin dia punya CV misalkan. Nah, CV itu bisa jadi safety net juga. Jadi kalau sebelumnya dia pernah kerja di perusahaan A gitu misalkan, ya udah kalau dia gagal jadi fotografer mungkin dia bakal ngelamar kerja lagi gitu. Nah, beda cerita dengan yang tipe ketiga tadi. Tipe ketiga yang memang mengandungkan seluruh hidupnya dari fotografi. Ini adalah tipe fotografer yang mungkin bisa dibilang paling banyak marah-marah di forum ya, di thread, di apa gitu. Yang bilang kalau gila lu banting harga, ngerusak harga aja. Itu adalah rata-rata fotografer yang tipe ketiga tadi. Mungkin gua nggak bilang tentang keadaan ekonomi yang susah itu ya. Bisa aja dia udah settle atau dia udah bukan orang susah gitu, tapi setidaknya dia menggantungkan hidupnya dari fotografi full gitu. Dan gua adalah termasuk orang di sana. Itu gua gitu. Jadi dan mungkin kebanyakan orang juga kayak gitu. Jadi dia udah benar-benar bakar kapal, atau kalau dalam kasus gua memang dari awal selesai kuliah itu gua udah berkarir di bidang fotografi. Itu udah berapa, berarti 15 tahun kan. Dan gue bisa dibilang nggak punya CV karena ya memang gue nggak pernah kan kerja di perusahaan-perusahaan orang gitu. Paling terakhir juga magang. Lalu orang tua juga biasa aja gitu. At least gue nggak punya kayak warisan-warisan gitu, nggak ada lah sama sekali. Berarti benar-benar harta yang gue kumpulin itu adalah ya harta gue buat hidup gitu, dan ngumpulin hartanya dengan berkarir di bidang fotografi, atau gue menjadi profesional freelancer apapun itu tapi di bidang foto. Sedangkan itu sebenarnya semuanya tergantung keadaan orang-orang ya. Itu kan misalkan dalam kasus gue nih, tapi ada juga temen gue yang seperjuangan mungkin sama dengan gue, posisinya dia sekarang hidup full dari fotografi apa dan sebagainya, tapi mungkin dia juga masih punya, gue pernah diceritain teman gue itu, dia masih punya kayak deposito gitu. Dia bilang dulu pernah dari kakeknya dikasih deposito ke dia, jadi setidaknya berapa ratus juta gitu. Jadi kan lumayan besar kan, dan dari bunganya aja kan udah lumayan sebenarnya buat memenuhi mungkin kehidupan dia sehari-hari, atau ya basic needs lah, itu at least udah tercukupi gitu. Nah, gue sama dia, meskipun kita sama-sama fotografer profesional yang full hidup dari fotografi, itu bakal punya pemikiran mindset yang beda. Nah, ini contoh yang deket-deket nih, jadi mungkin banyak dari kalian yang merasain kayak gini juga. Jadi kalau ada, mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Nah, gue punya pemikiran kalau gua nggak bisa hidup dari fotografi, ya udah nol gitu. Ini benar-benar riskan, nggak recommended sebenarnya, tapi I put all my egg in one basket gitu. Sedangkan dia mungkin juga put their egg in one basket juga gitu, tapi setidaknya mungkin di bawahnya basket itu masih ada jaring-jaring gitu. Jadi setidaknya basketnya berantak karena hancur, banyak telur yang jatuh ke bawah jaring-jaring, tetap bakal ada yang pecah, tapi mungkin masih sisa 50% atau apa yang tersisa kayak gitu. Setidaknya dia nggak jadi gelandangan lah. Beda cerita dengan gue yang dalam artian ini kalau benar-benar nol ya, nol tuh dalam artian gue sampai jual kamera pun demi hidup kayak gitu. Ya udah, terus mau ngapain lagi gitu. Ya pasti mungkin bisa sih bertahan hidup, tapi at least itu adalah salah satu contoh dari perbedaan safety net gue dan dia gitu. Terus mungkin kita balik lagi ke yang awal tadi. Itu tahu kan ada orang yang lagi ngeramein di thread atau di forum gitu. Jadi dia kasih service foto padel itu 50.000 per jam atau 100.000 2 jam. Dan nggak taunya ternyata rame postingan itu. Terus setelah itu dia tuh klarifikasi gitu, mungkin ya dia juga nggak nyangka bakal rame gitu, dan mungkin dia juga orang luar yang nggak ngerti harga sama sekali kan.
Tapi kurang lebih dia bilang kalau dia itu masih kerja kantoran 9 to 5 dan di selingin, dan untuk nyelingin waktunya, nah itu baru dia motret kayak gitu. Entah kameranya dapat dari mana ya, itu nggak penting sebenarnya, tapi kurang lebih kayak gitulah. Jadi dia masih hidup dari 9 to 5-nya itu, dia masih terima gaji tiap bulan, at least dia masih aman lah, terlepas dari dia orang tua gimana, atau dia punya keluarga, atau dia punya cicilan atau apa, gua nggak tahu. Tapi dia menjadikan fotografi ini jadi sampingan, bukan pekerjaan utama gitu. Terus banyak fotografer yang marah-marah itu, kalau gue lihat profilnya, kebanyakan mereka yang menjadikan fotografi itu bahkan jadi pekerjaan utama. Jadi kalau harganya udah rusak ya dia mau ngapain lagi gitu. Beda dengan si orang yang tadi yang masih 9 to 5, jadi kalau misalkan harga fotografinya itu sampai rusak banget pun ya mungkin nggak masalah buat dia, karena dia masih ada pekerjaan itu. Dan itu adalah hal yang udah pernah gue bahas di episode-episode sebelumnya guys. Jadi gue bilang kan, karena fotografi itu barrier to entry-nya itu makin rendah, jadi terjadi inflasi visual. Bikin foto bagus itu jadi gampang kayak gitu kan. Jadi fotografer juga bisa dibilang gampang zaman sekarang, beda kayak dulu ya yang aksesnya masih sulit, alatnya mahal, dan kalau mau pakai alatnya pun itu harus belajar dulu. Kalau sekarang kan nggak harus belajar banget lah, dia langsung bisa bagus, dengan handphone juga bisa bagus dan sebagainya, seperti itu. Nah, maka dari itu dia udah punya safety net, bisa dibilang kan. Beda sama orang-orang yang nggak punya safety net atau yang benar-benar mengantungkan hidupnya gitu dari fotografi. Dan ini disclaimer dulu, gua nggak mendikotomikan ketiga jenis fotografer tersebut ya. Bukan berarti si A bagus, si B bagus, atau si C jelek kayak gitu. Itu nggak, sama sekali nggak guys. Dan itu semua sebenarnya balik ke attitude kita lagi gitu sebagai fotografer kan. Gimana cara kita berbisnis, gimana cara kita mempresentasikan harga kita ke klien atau ke sosial media, seperti itu semua sangat berkaitan. Soalnya kalau gue cuman cerita kayak gini aja, kesannya semua orang yang punya privilege, yang punya safety net tinggi, itu berarti jelek dong. Dan enggak, benar-benar enggak guys. Justru safety net itu bisa jadi suatu privilege kita dalam berkarya. Contohnya, gue nggak akan sebutin, tapi ada salah satu vendor yang memang pendirinya itu udah bisa dibilang orang yang cukup berada gitu, atau at least dia anak dari orang yang cukup berada. Jadi dalam suatu kesempatan dia berasal dari kampus yang bagus juga di Karawaci. Pasti kalian tahu harusnya kampus di Karawaci itu apa. Orang yang masuk situ pastinya nggak mungkin orang susah kan. Setidaknya dia punya privilege, entah orang tuanya biasa aja tapi anaknya dapat beasiswa, atau orang tuanya memang udah cukup berada gitu. Nah, jadi dia ini pinter dan dia bisa memanfaatkan privilege yang dia punya ini, atau safety net yang dia punya ini, untuk dia bisa mengambil resiko lebih besar lagi. Dan gue appreciate hal itu, yang sekarang menjadi vendor depannya A kayak gitu. Jadi karena dia memiliki privilege itu, jadi dia bisa, pertama nih, dia bisa punya alat fotografi yang memadai, pertama. Kedua, dia bisa membangun office atau membangun kantornya gitu. Detailnya gue nggak ngerti, dan kalau gue salah tolong dikoreksi, tapi ini dari hasil pemikiran gue aja gitu. Tapi mungkin dia bisa nyewa ruko, dia bisa bangun kantor, dan dia bisa hire karyawan dari uang yang dia punya itu. Entah uang yang dia punya itu benar-benar dia kumpulin dari uang jajan selama kuliah, atau mungkin memang bisa juga dimodalin sama orang tuanya. Kayak dikasih modal awal lah, kan kita tahu kan banyak orang tua juga nggak mau anaknya susah, jadi dia udah selesai kuliah atau selesai sekolah mungkin dimodalin untuk bisnis, dimodalin
dikasih mobil misalkan, atau dimodalin rumah, atau misalkan disewakan rumah, atau masih dibayarin rumah, kosan masih dibayarin, kan bisa juga gitu. Kalau dalam kasus gue sendiri ya, dulu gue dibeliin laptop sama dibeliin kamera awalnya, itu adalah privilege gue. Jadi gue mulai nggak dari nol banget gitu, sedangkan banyak yang mulai benar-benar dari nol, itu banyak banget gitu kan. Nah, beda sama teman gue ini. Nah, teman gue ini dia udah dikasih privilege tadi itu, dia orang yang cukup berada. Nah, setidaknya kalau dia pun gagal seperti yang tadi itu kan, gagal total lah pokoknya, terlilit utang apa, pokoknya sampai susah banget hidupnya, setidaknya dia masih bisa balik ke rumah orang tuanya, seperti itu loh. Jadi dia nggak akan mati di jalanan, dia tetap masih akan hidup. Setidaknya itu bare minimum lah buat orang hidup sandang pangan papan, dia masih ada gitu. Jadi karena hal itu mungkin dia memanfaatkan privilege itu, jadi dia bisa fokus otaknya dalam mengembangkan bisnis pun dengan modal yang cukup gede gitu. Tidak bisa dipungkir yang namanya bisnis, meskipun gini nih, bisnis itu nggak terkait sama sekali dengan skill. Jadi menjadi fotografer dan berbisnis fotografer itu dua hal yang jauh banget berbedanya, jauh banget gitu. Nah itu sampai mana tadi? Ya, jadi dia bagaimanapun juga dia punya peluru gitu, bisa dibilang, untuk misalkan dia pelurunya dalam arti duit ya, dia bisa membayar karyawan kayak gitu kan. Beda sama orang yang gue nih misalkan kerja sendiri bayar karyawan, gue perlu hitung-hitung banget nih, karena gue nggak punya modal, karena gue nggak punya investor gitu. Jadi full 100% dari modal gue yang buat gue hidup sehari-hari kayak gitu kan. Terus dia bisa marketing juga gitu, jadi misalkan lewat Google AdSense, atau dia juga bisa membuat portfolio yang misalkan dia pengen jualan di foto prewed di luar negeri, di Jepang let's say. Nah, dia bisa bikin portfolio di Jepang nih. Dia tinggal beli tiket ke Jepang, dia bikin portfolio di sana, buang duit alias bakar duit. Kalian ngerti kan semuanya konsep itu, konsep bakar duit itu. Nah, itu dia bisa ngelakuin hal itu juga. Lalu safety net itu juga semuanya nggak bergantung sama duit juga. Ada juga safety net yang bergantung dengan koneksi gitu. Tadi itu kan gue kasih contoh adalah orang tua, karena ya gimana pun orang tua itu kan tempat kita bisa pulang lagi kan ke rumah kayak gitu. Ada juga safety net, atau mungkin ini udah masuk ke ranah privilege, karena tadi dia itu berkuliah di kampus yang cukup terkenal, berarti kan teman-temannya otomatis juga orang-orang berada kan, yang setelah kuliah mungkin dia ngelanjutin S2 di Aussie, lanjutin S2 di US, di Tokyo. Pokoknya mereka orang berada lah gitu. Dan kalau mereka wedding pun pasti bukan wedding yang budgetnya 50-100 juta, pasti minimal kan 500 juta sampai miliaran kayak gitu. Jadi dia pintar memanfaatkan privilege itu, dia bisa mendorong harga fotografi itu tinggi ke atas gitu. Yang sebelumnya harga fotografi itu yang mungkin di levelnya kayak medium lah kayak gitu. Nah itu gue udah bahas juga di episode sebelumnya tentang naikin harga itu. Tapi intinya adalah dia pintar memanfaatkan privilege tersebut sih. Terus gue juga udah sempet bahas, gue lupa di episode ke-3 atau ke-4 gitu, tentang keuangan buat freelancer atau keuangan buat fotografer. Itu berbeda jauh dengan keuangannya kalau kalian kerja 9 to 5 gitu, yang dapat duit bulanan. Itu pasti beda kan. Jadi safety netnya kalian sebagai fotografer itu harus lebih tinggi dibanding safety net orang yang kerja kantoran, karena fotografer itu sangat-sangat nggak menentu gitu. Dan ya gua harap memang kalian paham semuanya akan hal ini, dan ini semoga bisa membuat kalian yang tadinya cuman berpikir sempit, cuman satu dimensi aja,
Gua harap dengan kalian dengar argumen ini mungkin kalian bisa menjadi berpikir lebih luas gitu dari beberapa pemikiran. Dan jujur gua sangat enggak memarahin orang yang banting harga. Serius, kalau buat gua saat ini ya berpikir ya udahlah terserah mereka lah. Sedangkan ya pasti di hati kecil gua tetap ngedumel gitu. Mungkin gua tetap marah-marah juga. Bangke ini ngerusak harga, ini bikin susah hidup aja, nyusahin orang dan sebagainya gitu. Sedangkan ya udah, mungkin kalau dari sisi dia kan itu tadi, dia udah punya safety net, jadi dia nggak terlalu bergantung sama fotografi nih. Nah, kita juga harus ngerti sudut pandang dia. Atau mungkin bisa juga dia orang yang awam sama sekali nggak ngerti harga fotografi. Itu kan bisa juga kan. Gini nih, gue kasih contoh yang konkretnya buat menutup ini. Mungkin ini gue berpikir nih, gue baru kepikiran dari sudut pandang seorang tersebut nih ya. Coba dengerin ini. Mungkin bisa aja dia memberikan harga 100.000 per 2 jam, itu bisa sangat masuk akal. Karena misalkan nih dia kerja 9 to 5, harganya atau digaji senilai 6 juta. Let's say kerja 20 hari kan, berarti kalau kita hitung nih 6 juta dibagi 20 hari, itu berarti dia mendapatkan duit 300.000 sehari. Betul kan ya? 6 juta dibagi 20, 300.000, betul. Itu dalam sehari. Berarti kalau dia kerja 20 hari, dia digaji 6 juta gitu. Ini hitungan kasar dan bodoh aja. Gue orang bodoh dalam hal ini gitu. Nah, berarti kalau dengan asumsi dia sehari kerja 300.000, sedangkan dia sekarang punya hari Sabtu dan Minggu yang kosong, berarti kan harga dia per hari itu kurang lebih kalau disamain dengan dia sekarang kerja dengan gaji 6 juta kan 300.000 juga. Nah, kalau dia bisa motret 50.000 per jam dan dia bisa motret 6 jam sehari gitu, berarti kan dia udah bisa menutup itu sama dengan harga dia dalam kerja sehari kalau dibayar 9 to 5 kayak gitu loh. Nah, jadi kan jadi make sense kan kalau dia kasih harga segitu. Itu menurut gue kayak gitu sih. Dan mungkin dia berawal dari situ, nanti ke depan mau naikin harga, atau mungkin harganya bisa juga dia latah. Ini perspektif lain nih, dia bisa juga latah harga segitu karena dia nggak ngerti harga sama sekali. Sama lah kayak misalkan gue nggak ngerti harga sebagai copywriter gitu kan. Gue nggak ngerti nih harga copywriter itu gimana dibayarnya dan dibayarnya berapa gitu. Atau harga sebagai content creator deh gitu. Let's say gue nggak ngerti nih content creator tuh sekali dipanggil brand itu berapa, 100.000 kah, 200, sejuta, harus 5 juta, harus 10, harus 100 juta. Kan gue nggak ngerti gitu ya. Gue sebagai orang awam ya udahlah, gue dibayar 100.000 udah ada yang bayar gue aja, itu udah hoki gitu. Bisa juga kayak gitu sih. Jadi ya itu adalah contoh lah gimana. Semoga kalian bisa tercerahkan dan bisa mengclearkan semua masalah ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat sambil duduk ini di taman. Dan kalau memang kalian suka sama konten ini, kalian bisa like, kalian semudah subscribe gua aja, itu udah cukup. Kalian bisa bagiin konten ini ke yang lainnya, dan kita ketemu di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Thank you, bye. Gue Yedija, seorang komersial fotografer.